Warna ungu terlihat di dalam ruang ruko sederhana, tempat kantor Bimbel Lavender yang bertempat di sebuah ruko di Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat. Galih mendirikan Bimbel Lavender pada 2011. Kala itu ia masih harus pindah dari rumah ke rumah untuk tempat kegiatan belajar mengajar Bimbel Lavender. Sebelum akhirnya di akhir 2013, Bimbel Lavender menempati tempat yang sekarang. Bimbel Lavender didirikan Galih dengan niat awal hanya sekadar untuk mengisi waktu luang, kala ia dan istrinya yang merupakan seorang dosen tengah menganggur ketika kegiatan perkuliahan sedang memasuki masa libur. Pria berusia 39 tahun yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini akhirnya memutuskan untuk membuat bimbel yang salah satu tujuannya untuk membantu anak-anak yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk Universitas Indonesia. Namun setelahnya, tantangan yang berat begitu dirasakan Galih, terutama dalam mempromosikan bimbel miliknya. Kita coba cetak brosur, alamatnya juga alamat rumah, masih. Terus kita coba bagi-bagi keliling Jakarta, itu perjuangan tuh. Karena pada waktu pertama kali jualan, kita juga nggak mikir ada peminatnya, ya kan? Ya kita coba aja gitu kan. Dulu awalnya yang minat cuman 6 orang, cuma ada 6 orang. Waktu 2011 bahkan tinggal seminggu ya mau mulai itu baru 2. Dalam masa awal perjuangan mempromosikan Bimbel Lavender, Galih belum berorientasi terhadap keuntungan besar. Baginya, bisa balik modal sudah lebih dari cukup. Mengingat banyaknya tempat bimbel yang menawarkan program sama. Peruntungan Bimbel Lavender mulai berubah dirasakan Galih setelah ia gencar mempromosikan melalui media sosial yang akhirnya diikuti oleh datangnya peliputan dari media cetak nasional yang berujung dengan meningkatnya jumlah peserta hingga 4 kali lipat. Harus diakui, program karantina telah menjadi daya tarik tersendiri dari Bimbel Lavender. Sejak awal mendirikan Bimbel Lavender, kala masih beralamat di rumah, Galih telah menerapkan konsep super camp atau menginap. Memang kita awalnya emang menginap gitu, aslinya tuh nginep gitu. Jadi DNA-nya tuh emang pendidikan secara paripurna, nginep gitu. Kalau tanya kenapa nginep? Ya karena kita pengen membersihkan error-errornya dia. Gitu kan. Bukannya provider lain kurang bagus, enggak. Cuman kan mungkin kalau kayak saya bayangin kayak di Jakarta, berangkat dari rumah ke tempat les. Pelajaran udah 1 jam, ya kan, macet dia. Terus nanti balik lagi ke rumah, capek, tidur. Nah itu yang coba kita hilangin. Reputasi Bimbel Lavender dari tahun ke tahun dalam meluluskan anak didiknya ke perguruan tinggi negeri terbilang mengkilap. Sejauh ini Bimbel Lavender menilai berhasil meluluskan anak didiknya ke perguruan tinggi negeri dengan presentase 80%. Tahun 2018 kita di 87%, sebelumnya di 86%, kita pernah 89% juga. Tapi kita memang nggak pernah mengklaim bahwa kita siswa masuk 100%. Karena itu agak nggak mungkin ya kayaknya kalau kita mengklaim duluan 100%. Ayo, keterangan teman. Bimbel Lavender terpaksa membuka layanan bimbingan belajar selain konsep super camp atau menginap, seiring semakin banyaknya permintaan orang tua murid untuk membuka layanan reguler. Akan tetapi, dengan reputasi besarnya sebagai bimbingan belajar yang khusus mempersiapkan anak didiknya menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri, Galih tidak ragu menegaskan bahwa Bimbel Lavender tidak menjamin anak didiknya akan secara otomatis lulus perguruan tinggi negeri. Nggak boleh. Segini aja deh, ada nggak airline yang jamin pasti selamat? Dijamin, atau rumah makan dijamin pasti enak? Nggak ada. Kesehatan dijamin sembuh. Ada nggak rumah sakit dijamin sembuh? Jawabannya nggak ada. Sama, sekolah dijamin pinter nggak? Nggak juga. Bimbing belajar sampai jamin lulus nggak juga. Makanya nggak boleh. Kalau ada orang-orang bilang dijamin lulus, menurut saya malah itu penipuan.
Sudah sejak lama perguruan tinggi negeri dianggap tidak hanya sebagai gambaran tempat pendidikan kualitas tinggi didapatkan. Bagi banyak orang, khususnya di Indonesia, perguruan tinggi adalah sebuah tempat mendapatkan kebanggaan. Karena kalau tidak ikut program seperti ini, anak itu banyak hal-hal yang tidak proporsional, kayak tidurnya berantakan, makannya berantakan, karena tidak ada yang memonitor.